Saudara Komisi 3 DPR resmi memilih Komisaris Jenderal Polisi Setio Budianto sebagai Ketua KPK untuk periode 2024 hingga 2029. Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK melalui proses voting dalam rapat pleno Komisi 3 DPR hari ini. Direktur Penyidikan KPK ini terpilih sebagai ketua setelah memperoleh dukungan 45 suara. Setio akan memimpin KPK bersama 4 komisioner lainnya, yakni Yohanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 10 dan ayat 11 tersebut, suara yang diperoleh dengan mekanisme pengambilan suara terbanyak atau voting, Komisi 3 DPR RI memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan KPK masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Yohanis Tanak, Fitroh Roh Cahyanto, Setio Budianto sebagai ketua, Agus Joko Pramono, Ibnu Basuki Widodo. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK, Setio Budianto sempat menyinggung terkait urgensi operasi tangkap tangan di KPK. Setio bilang operasi tangkap tangan di KPK masih diperlukan. Namun KPK perlu lebih selektif untuk mengungkap kasus-kasus besar dan meminimalisasi kesalahan. Paling pertama lah, Pak. Kenapa diperlukan? OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar. Memang OTT ini tidak perlu harus banyak, gitu, betul-betul selektif, prioritas, gitu, tapi masih diperlukan untuk saat ini. Ya, betul-betul selektif prioritas dalam rangka mengantisipasi hal-hal misalkan adanya pra-peradilan dan lain-lain, tapi betul-betul selektif, ya, dilaksanakan secara rigid, secara bersih, ya, tanpa melakukan hal-hal yang meminimalisir kesalahan. Sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, Setio Budianto memiliki pengalaman panjang di bidang pemberantasan korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK pada tahun 2019. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Direktur Penyidikan KPK. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Sementara Wakil Ketua KPK terpilih, yakni Yohanis Tanak, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Agus Joko Pramono yang sebelumnya berkarir sebagai Wakil Ketua BPK RI. Ibnu Basuki Widodo yang berlatar belakang sebagai seorang hakim, dan Fitroh Roh Cahyanto yang sebelumnya merupakan jaksa fungsional KPK. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta atau PUKAD UGM, Zainur Rohman mengkritik sosok calon pimpinan KPK yang didominasi dari institusi penegak hukum dan tidak ada unsur dari masyarakat dan akademisi. Menurutnya, komposisi saat ini membuat pimpinan KPK tak bisa independen dan bergantung pada institusi lain. Akan sulit menurutnya pimpinan KPK saat ini mengusut kasus korupsi di institusi mereka. Komposisi 5 orang yang terdiri dari institusi penegak hukum dan auditor ini, maka kemungkinan KPK untuk dapat menangani korupsi di tempat asal institusi masing-masing pimpinan KPK terpilih ini kemudian akan menjadi dipertanyakan. Apakah mereka ini akan bersedia untuk melakukan penindakan perkara korupsi di institusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, maupun di BPK. Padahal kita tahu institusi penegak hukum dan juga institusi audit ini adalah institusi-institusi yang selama ini masih belum bebas dari korupsi. Justru disinilah salah satu epicentrum dari korupsi.